Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula fadlullah alaikum warahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah sholat subuh rahimani rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita diberi hidup, diberi sehat, diberi kuat ya, untuk hadir memenuhi panggilan Allah. Ini karunia Allah yang luar biasa ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada kita semuanya. Sebagian daripada rahmat Allah atau kasih sayang Allah terhadap kita, ya kita termasuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenyamanan ya dalam beribadah, nyaman dalam mengikuti kajian ya, berada di taman-taman surga. Dua hal ini yang seringkali kita lupakan ya, karunia dan rahmat. Karunia itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya ya. Dan hamba-hamba Allah diberi karunia ini sangat banyak jumlahnya. Dan Allah memberi karunia kepada siapa saja ya. Kepada manusia yang taat kepada Allah juga diberi karunia ya, diberi hidup, diberi kesehatan, diberi makanan, rezeki, itu kan karunia ya. Tapi kalau rahmat Allah ini itu adalah bentuk kasih sayang yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dicintainya ya. Dalam suratul Fatihah kita kenal ada Rahman, ada Rohim. Bedanya apa? Rahman itu lebih dekat dengan karunia ini ya. Artinya Allah memberikan sifat rahmannya kepada seluruh makhluknya. Ya, semua manusia dikasih sifat rahman Allah. Ini bentuknya karunia Allah. Orang yang beribadah juga dikasih, yang tidak beribadah juga dikasih. Tapi kalau rohim, kasih sayang Allah ya. Ini yang mendekati rahmat, atau yang dimaksud rahmat, kasih sayang Allah itu adalah hanya diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang dicintai, yang disayangi ya. Termasuk kita diberikan kemampuan untuk beribadah dan sebagainya ya. Nanti juga di akhirat itu sifat rahim Allah itu hanya diberikan ya, kepada orang-orang yang dicintai ya, agar selamat. Dan rahmat Allah inilah sesungguhnya yang menyebabkan manusia itu bisa selamat, bisa masuk surga ya. Itu rahmat sesungguhnya ya. Dan rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu ya. Bila Allah kehendaki orang yang dikasih rahmat, maka Allah akan kasih dia. Gitu. Hadirin rahimani wa rahmakumullah, kalau tidak karena karunia dan rahmat Allah gitu ya,
maka sesungguhnya kita akan mengalami kerugian yang luar biasa, ya. Jadi Allah selamatkan kita, ya. Allah tuntun kita, Allah bimbing kita, ya. Jadi dengan karunia dan rahmat ini, ya. Sampai-sampai dalam suratul Baqarah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, summa tawallau mim ba'di dzalika falaula fadlullahi alaika wa rahmatuhu lakuntum minal khosirin. Kan gitu ya. Setelah itu mereka berpaling, jika tidak karena karunia dan rahmat ilahi, sungguh kalian pasti akan rugi, kan gitu ya. Bahkan kerugian manusia itu banyak penyebabnya, ya. Terutama sebenarnya dari diri kita sendiri yang membuat rugi, malah diri kita sendiri, ya. Karena apa? Dalam diri manusia Allah memberikan dua kekuatan besar, ya. Dua kekuatan besar, yaitu yang pertama kekuatan hidayah, yang kedua kekuatan kesesatan, ya. Karena di dalam diri manusia ada dua kekuatan itu yang menghembuskan, membisikkan manusia kepada jalan yang benar. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafur. Yang membisikkan manusia agar menjadi orang yang bersyukur, dan membisikkan manusia kepada orang menjadi orang yang kufur, itu ya. Nah, ini dengan bisikan-bisikan yang ada dalam diri manusia itu, seringkali manusia inginnya itu mengikuti kehendak setan, ya, kepada kekufuran. Makanya dalam surah An-Nisa, ya, ayat berapa itu? Yang walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu, ya, jika sekiranya tidak karena fadl Allah, ya, karunia Allah dan rahmatnya, lattaba'tumus syaitona illa qalila, maka kalian pasti, ya, akan mengikuti langkah-langkah setan, illa qalila, kecuali sedikit. Jadi dalam hal ini kebanyakan manusia itu sudah diklaim, ya, dalam Al-Quran itu Allah memberitahu bahwa kebanyakan manusia ini hidupnya mengikuti langkah-langkah setan, ya. Yang tidak mengikuti langkah-langkah setan sedikit. Siapa itu? Yang dirahmati Allah, ya. Kalau semua dikasih fadl Allah, diberikan semua, tapi rahmat Allah itu, ya, diberikan kepada yang Allah cintai saja, ya. Masya Allah. Dan nafsu, ya, kita hidup diberi nafsu, ya. Nafsu itu bagi kita menguntungkan apa merugikan? Ya, ia menguntungkan, ia merugikan, iya. Yang merugikan itu apabila kita tidak mampu mengendalikan, ya. Tapi kalau menguntungkan kita bisa mengendalikan. Itu nafsu yang dirahmati. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu kan memerintahkan manusia kepada keburukan. Illa ma rahima robbi, kecuali nafsu yang diberikan rahmat, yang dirahimi Allah Subhanahu wa taala. Kita juga butuh nafsu, ya. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu beristri, bersyahwat, ya kan? Cuman bagaimana nafsu itu kita kendalikan sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Maka nafsu
yang dirahmati ini akan membawa manusia kepada kebahagiaan. Nah, kemampuan melakukan pengendalian diri sehingga nafsu kita letakkan sesuai dengan apa yang Rasul bawa, letakkan pada syariat yang benar, ini nafsu akan membawa kepada kebahagiaan. Jadi hadirin sekalian, begitu banyak fadl dan rahmat Allah yang wajib kita syukuri. Hendaklah selalu kita hiasi, kita iringi, kita usahakan ya supaya karunia yang Allah berikan kepada kita benar-benar kita nikmati sesuai dengan apa yang diperuntukkan kepada kita. Ya, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.